Novel Muhammad, Lelaki Penggenggam Hujan. Bab 1. Himada, Himada. Biara Busro, Suriah. Malam musim panas, 582 Masehi. Rasanya, sesuatu semacam bongkahan batu sebesar dirinya menggencat daerah di antara perut dan dada. Semua organ di balik dadanya seolah-olah melesak. Himada! Lelaki itu melenguh. Penglihatannya menjadi liar, tidak fokus, seperti hendak menghitung satu persatu batu bata pada dinding-dinding biara. Jumlahnya ribuan. Himada telah datang. Dia bergerak lagi, selangkah-selangkah. Berhenti kemudian. Gulungan-gulungan teks tua terpeluk di dada. Punggungnya menyender pada lengkungan raksasa, pintu yang dibuat lebih dari yang dibutuhkan. Gerbang melengkung sempurna dengan jendela-jendela persegi di atasnya. Dia merasa kekuatan tercerabut dari otot-otot kakinya seketika. Seperti kayu tua yang melapuk, sempoyongan, lalu kaki kanan tersaruk jubahnya sendiri. Tersungkur dia, mengendus lantai biara. Gulungan-gulungan manuskrip berlompatan, seolah ingin melarikan diri darinya. Wajah lelaki itu sepucat orang mati, seolah menyaksikan Raja Iblis tegak di hadapannya. Buru-buru, dia meraup satu persatu lembaran-lembaran manuskrip yang menggulung itu. Harus cepat. Hilang satu detik, bisa-bisa kedatangan nama yang dijanjikan Tuhan bisa tertunda, bahkan tak akan terlaksana selamanya. Sangat menyakitkan jika dirinya tersisih dari daftar manusia-manusia terpilih. Mereka yang menyadari kedatangan sang raja baru, penguasa dunia, pemilik tempat paling istimewa di surga. Mungkin nabi bagi semua agama. Laki-laki itu berbisik takzim. Kata-katanya keluar patah-patah. Terdengar emosional, penuh ketakutan, bahagia, sekaligus setengah gila. Semua bangsa akan kugembarkan dan Himada hancur sampai situ. Badannya berguncang-guncang seperti kemasukan jin. Matanya merapat, dua sudut kelopaknya dirembesi air. Sudah berhenti, susah berhenti, seolah akan tetap begitu sampai mati. Sesenggukan, tertahan-tahan. Himada akan datang sehingga rumahku akan penuh dengan keagungan. Dia berusaha mengerem emosinya sebentar saja. Sampai selesai kata-kata Tuhan dia gumamkan. Ini kata-kata Tuhan Maha Suci melalui Nabi Hagai. Kata-kata zat yang membuat semua hal menjadi ada. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumahku yang baru, kemegahannya akan melebihi kemegahannya yang semula. Dan di tempat ini aku akan memberikan shalom. Demikian firman Tuhan semesta alam. Histeris lagi. Dia seperti dilahirkan hanya untuk menangis. Punggungnya seolah lengket pada dinding terowongan pendek penghubung ruangan, melengkung tanpa daun pintu yang sedikit menjorok ke depan. Dinding itu membentuk sudut ketika bertemu dinding utama. Malam sudah terlalu matang. Isak lelaki itu menjadi satu-satunya bebunyian, mengharukan, memerindingkan. Matanya terbuka pelan-pelan. Mereda pula tangisannya yang misterius. Kejadian siang sebelumnya seperti dibentangkan lagi ke depan penglihatannya. Sebuah adegan pada siang yang memanggang ketika biara tuanya kedatangan tamu dari jauh. Apa hubungan anak ini dengan Anda? Dia bertanya kepada seorang lelaki pedagang, pemimpin kafilah dari Mekah yang dia paksa untuk singgah dalam perjalanan niaga di Suriah. Sebuah jamuan yang tidak biasa. Sang tuan rumah yang mempelajari teks-teks kuno dari awal memang yakin, hari ini bukan hari biasa. Para tamu dari negeri jauh itu juga bukan tamu biasa. Begitu juga dengan anak itu. Lelaki belia dengan wajah yang seolah memiliki cahaya sendiri, itu seharusnya juga bukan bocah biasa. Matanya gelisah penuh hal-hal asing, ketakutan, kerinduan, dan ketakjuban yang diperas bersamaan. Anak laki-laki itu menggerus keingintahuan. Sang tamu, lelaki dengan tatapan mata seorang pelindung terbaik sedunia, menjawab tanpa setitik pun ragu. Dia anakku,
Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup. Ada yang melonjak dalam batin penunggu biara itu. Aku tidak mungkin salah. Tatapannya menyilet lelaki dari Mekah itu. Dia mencari tahu seberapa bersungguh-sungguh lelaki itu dengan jawabannya. Mengkonfirmasi isyarat yang dia yakini. Mencari pembenaran pada ketetapan yang dia imani. Anak ini harus seorang yatim. Lelaki Mekah itu seperti tertelanjangi. Meski dia merasa tidak bersalah saat mengatakan bahwa bocah itu anaknya, sang tuan rumah telah memergoki ketidakjujurannya. Ketidakterus-terangannya, dia mengkritik dirinya sendiri sebagai tamu yang tidak sopan. Dia anak saudaraku, ujarnya, merevisi apa yang dia katakan sebelumnya. Jemari kiri mengelus jenggot legamnya. Ayah anak ini meninggal dunia pada saat dia masih dalam kandungan ibunya. Seketika berubah air muka sang tuan rumah. Ada isyarat yang tidak pasti apa terjemahannya. Ngeri tetapi juga penuh sukacita, putus asa tetapi penuh harapan. Dia menghampiri anak itu dengan langkah gemetaran. Bersumpahlah demi Al-Lata dan Al-Uzza. Dia meminta anak itu menyebut nama dua dewi sesembahan orang-orang Arab. Jangan suruh aku bersumpah demi Al-Lata dan Al-Uzza, protes anak itu. Demi Allah, tidak ada yang lebih kubenci dibandingkan dua dewi itu. Dari mana dia belajar mengkritik Al-Lata dan Al-Uzza jika orang-orang di sekelilingnya memuliakan dan menyembah putri-putri Tuhan itu? Berdebar-debar, dia kemudian menanyai anak yang menolak Al-Lata dan Al-Uzza itu tentang kesehariannya, keluarganya, dan angan-angannya. Bocah itu ternyata seorang penggembala belia yang paling dipercaya di Mekah. Insting pemimpinnya terasah oleh pengalaman, sedangkan mentalnya seperti didiktekan oleh Tuhan. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata buruk, atau melihat hal yang buruk. Dia bermental kuat, dan tidak pernah meratapi nasib. Dia merindukan Tuhan yang Maha Esa, dan membenci Tuhan-Tuhan yang disembah bapak-bapaknya. Sang lelaki penunggu biara kian terpesona terhadap bocah itu. Dia lalu meminta izin kepada anak itu untuk melihat bagian belakang tubuhnya. Persis di antara dua bahunya, tangannya menggigil seperti dijangkiti demam tahunan. Terulur, meminta persetujuan sekali lagi lewat tatapan mata, lalu menyingkap jubah yang menutupi daerah di antara dua bahu anak itu. Gerakannya luar biasa lambat, geletar pada jemarinya bekerja lebih cepat dibanding gerakannya sendiri. Tergeragap dia kemudian. Matanya membelalak seperti seorang yang dicabut nyawanya dalam kondisi buruk. Beberapa detik tanpa reaksi, seolah dia benar-benar telah mati. Sang tuan rumah lalu menutup rapat jubah tamu belianya dengan gerakan sigap, membalikan badannya kemudian. Bawa anak ini pulang ke negeri Anda, dan hati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalinya, mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Sebuah masa depan besar terletak di tangan kemenakanmu ini, maka cepat bawalah dia pulang. Lelaki Mekah, paman anak itu, tampak tidak mengerti sama sekali. Seolah tuan rumah yang mengundangnya singgah itu menggunakan bahasa yang telah lama punah. Anak ini adalah pemimpin dunia. Dia utusan Tuhan semesta alam. Dua bola mata sang paman melebar. Alih-alih merasa tertarik dengan kalimat terakhir lawan bicaranya, dia mulai merasa reaksi tuan rumah itu kian berlebihan. Dia masih tak mengatakan apa-apa sampai sang tuan rumah mendekatinya dengan gerakan kaki menderap. Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud selain kepada seorang nabi, dan saya juga mengenali tanda kenabian dari nubuat yang ada di pundaknya. Sang lelaki Mekah lebih tampak seperti orang Badui yang terpana dibanding manusia bijak yang tahu bagaimana harus bertindak, seolah dia berhadapan dengan fenomena paling ganjil seumur hidupnya. Ketidakmengertian yang hanya setara jika dia melihat Ka'bah, yang menjadi tempat ziarah selama ribuan tahun, tiba-tiba lenyap dari pusat kota Mekah, semacam itu. Paman anak itu tidak menyiapkan diri untuk mengantisipasi keheranannya. Dia hanya mengangguk perlahan, menatap sang tuan rumah, lalu mengajak keponakannya untuk meninggalkan biara yang memberi mereka teduh pada saat matahari memanggang hari itu. Terima kasih, pendeta biara. Saya akan membawa anak ini pulang ke Mekah. Malam sudah membekap ujung waktunya. Dini hari dengan sabar mengantar waktu ke mulut fajar. Bahira, pendeta saleh, sang tuan rumah kunjungan kafilah dari Mekah, ahli waris biara Busro, penghafal banyak teks kuno, kini sudah lebih tenang. Bibirnya seperti sedang mengeja senyum, matanya yang masih seperti cermin menetes
membinarkan pengharapan. Dia merapalkan ayat yang dia hafal dari teks kitab Kejadian, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Dia mengucapkannya dengan segenap perasaan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai datang Shiloh, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, seperti bangun dari mimpi yang ditunggangi setan, Bahira buru-buru bangkit. Dia bahkan seolah tidak memberikan waktu pada hatinya untuk mendebat apa yang terpikir oleh otaknya. Langkahnya tegas-tegas, menyusuri lorong biara membuat bunyi menggema yang menggaung oleh gesekan alas kakinya terhadap lantai biara. Dia ingin segera sampai ke ruang kerjanya lebih cepat dari kapanpun. Sebuah kerinduan raksasa menyeretnya cepat-cepat agar segera duduk di belakang meja kerjanya. Saban hari, di ruangan itulah umurnya dihabiskan. Duduk kusyuk, menekuni manuskrip-manuskrip kuno, papirus-papirus yang mengungkap kejadian pada masa lalu dan meneropong apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Selebihnya, dia meremas waktu menjadi begitu pendek setiap dia menuliskan pemikirannya dalam lembaran-lembaran dokumen atau surat untuk dikirim ke berbagai koneksi. Hal yang terakhir itu yang hendak dia lakukan saat ini, ketika kesunyian benar-benar sampai pada titik terparah. Hanya nafas, goresan tinta, dan sedikit bunyi api memercik di ujung lilin yang mengusik kesenyapan. Tinta di tangan Bahira belum lebih dahulu menulis sebuah nama sebelum menggoreskan kata apapun. Seseorang yang akan membaca bucahan hatinya. Seseorang yang akan membantunya menerjemahkan kekacauan kalbunya. Seorang sahabat baik yang juga mengimani Yesus dengan cinta yang menyeluruh. Seorang pemuda yang kata-katanya diperhitungkan oleh kaum terpelajar di Makkah. Pengaruhnya berwibawa meski acap kali dikucilkan oleh kaum pagan yang menjejali Ka'bah dengan ratusan berhala. Bahira menuliskan nama itu dengan kesyahduan. Waraqah bin Naufal.